Innal abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi tawbi'at ala ra'sihi ala atiqihi kullama raka'a aw sajada tasaqqa anhu. Apabila seorang hamba berdiri salat itu qama yusalli. Jadi apabila kita sudah sembahyang berdiri dulu, kalau pas berdiri itu makanya maka seluruh dosanya diletakkan di atas kepala. Kita dengan Allah sembahyang dosa kita ini enak di atas kepalanya. Manakala dia Nabi atau di atas pundaknya, nah sini, jadi di atas bahu atau di atas kepala. Maka setiap kali ia rukuk atau sujud, maka berguguranlah dosa-dosa tersebut. Tapi ada pun kayak model berbeda kalau itu gugur dulu. Nah, dari kapal tenda, jadi yang rokok, ada gugur. Nah, itu aja. Ya sujud gugur dulu bisa aja. Nah, itu untungnya orang sembahyang. Jadi menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagian sembahyang kita bujur. Makanya soal kita belajar sudah sah rukun pembatalnya. Jadi ingatnya manusia yang sudah jujur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat ayat jangan lupa. Awal ma qarama Allahu ala ummati as-salawatul khams. Wa awwalu ma yarfa'u min a'malihi as-salawatul khams. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihi as-salawatul khams. Faman kana dhayya syai'an minha يقول الله تبارك وتعالى انظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صلاة تتمون بها ما نقص من الفريضة وانظروا إلى صيام عبدي شهر رمضان فإن كان ضيع شيئا منه فانظروا نافلة من صيام تتمون بها ما نقص من الصيام فانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع شيئا منها فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله فإن وجد فضلا وضع في ميزانه وقيل له ادخل الجنة مسرورا وإن لم يأخذ شيء من ذلك أمرت به الزبانية تأخذه بيده رجله. Sebetulnya kata. Sinyalnya tangan kita sudah hilang. Jadi kita panjang masih senang. Awal yang melakukan Allah kepada umatku Nabi adalah sholat 5 waktu. Jadi kan para itu Nabi yang pertama kali itu awal yang melakukan Allah kepada umatku adalah sholat 5 waktu. Jadi kan haji kan dulu puasa atau di sampai yang itu jadi pada dulunya kalau Nabi pas dari Madinah itu sembahyang dulu wajib. Dan awal-awal yang diangkat ke langit amal mereka adalah sholat 5 waktu juga. Jadi kan sembahyang dulu. Dan ditanya dari amal mereka adalah sholat 5 waktu juga. Maka Allah berfirman kepada malaikat, pandanglah, adakah bagi hambaku sholat sunnah? Jika kita ini sembahyang waktu, jadi hati kita kan, adakah itu memberikan sunnah? Ternyata kita ini waktu ini bisa ada kurang, atau kurang khusyuk ke, kurang ta'zim kepada Allah. Itu kira-kira di hati karena saya suratkan adakah? Mungkin kita berikan menyunat, pas kita ini bisa kurang. Jadi orang khusyuk dalam sembahyang. Jadi ini adalah sholat itu. Jika kita apalkan, ditambah sembahyang sholat ini menambah
ini kesambian fardu sebagai sempurna. Jadi kita disuruh dengan menyimak qabliyah atau ba'diyah supaya sambian kita nang fardu nang pina kurang tuh sempurna jadinya. Dan bila kita pulang dan pada puasa hamba kok pandanglah ya bulan Ramadan. Jika ada yang menyia-nyiakan sesuatu daripada itu puasa Ramadan, maka pandang adakah bagi hambaku puasa sunat. Nah, jika sambiang apa puasa fardu misalnya, nah ada kesambet di orang enggak atau terpandang lebihnya enggak. Nah, atau ada perkataan yang ada bagus kan. Kalau jadi Tuhan carikan sambiang sunatnya, apa puasa sunatnya. Jika dia puasa dia menambah. Amunnya sembahyang wajib kurang sambiang sunat menambah. Nah, ya kayak itu. Amun zakat kena sedekah menambah menapali. Ya Tuhan pandanglah puasanya ya. Adakah kekurangan dari puasa Ramadan dan pandanglah pada zakat hambaku. Jika ada yang menyia-nyiakan sesuatu daripada itu, pandang adakah bagi hambaku sedekah sunat. Yang menyempurnakan itu sedekah akan kekurangan dari zakat. Ini menjadinya kita ini latihan bersedekah di hari Jumat. Jumat pun kita buat kecelengan. Di Anodian bagus, di Palang tuh kan, di Kakarakan ini biasa bayarnya Jumat langsung padanya membuat video di kotak amal. Di Palang kita ya. Sini kita lihat. Dia salam lo, kamu biar saya tekan misalnya yang di mana-mana ya. Jadi mayat aja. Jadi masalah dulu juga pada dia memberarti akan nih memberarti kotak amal. Nah, itu kan 5.000 turun hati, ada yang 2.000 nya. Nanti bagus ini nah. Jadi sini pun berbagi nah, anak-anak berarti. Nanti lihat kan anak-anak. Hari Jumat latihan dulu, garangan 2.000 kan. Jadi kuitan bari itu di sela-sela apa disimpan nih anu saganda bawakap latihan bisa kuitan bari 10.000 lah tinggal 2.000 latihan dulu ya kan guru madahin dulu dia juga kita jadi latihan hari Jumat dulu latihan bersedekah hanya kena memberi lawan parak dulu kalau ada seorang sedibari kena nyatlah sesuatu ke orang pulang di pelatihannya kayak itu. Di sini lihatnya kena adakah sedekahnya. Jadi mun zakat itu kena kurang kan sempurna. Nah, jadi sedekah tadi nang menyempurnakan. Maka semua kesunahan diambil untuk menapal yang wajib-wajib. Sebab rahmat dan keadilan Allah, jika didapati ada kelebihan maka diletakkan pada timbangan. Mungkin timbangan di akhirat itu lain lawan timbangan di dunia. Ya kayak ini aja. Jika timbangan ini kan kayak lo, kayak ini kan. Namun timbangan di dunia ini kan lah 6 berat kemana aja. Sini kalau misalnya kan berat mana? Kita ada kalau 1 kilo. Nah sekarang 1 kilo lebih soalnya sih 1 kilo lebih. Soalnya ini berat sini. Nah itu kan berat sini. Amun di akhirat itu lain. Amunnya kayak ini nah ini kan sini abaikan. Nah berarti udah itu banyak abaikan. Ini kekurangan kejahatan. Berarti langsung jangan calon surga aja. Amunnya kayak ini timbangannya nah tinggi kiri. Berarti udah itu banyak kejahatan. Nah bisa masuk neraka kan. Nah jadi penting banget pahala nih. Janganlah perlulah banyak pahala tapi ada dosa daripada itu perlulah pilih apa banyak pahala kah tapi dosa ada atau kan ada dosa apa dosa kan ada tapi pahala kan ada. Kamu lihat apa mah dosa kan ada pahala kan ada juga. Yang pertama tadi pahala banyak tapi dosa ada. Nomor 1 kan nomor 2 apa pilihnya? Kemudian yang kedua, nah pertama pahala banyak tapi dosa ada. Yang kedua ke orang ini kada sing dosaan tapi kada berpahala.
kampung atau nomor 2 dia awan pahalanya banyak, dosa ada ya kena banyak, kita dosa menyakiti orang, dosa memfitnah, dosa mengambil dari orang. Jadi dosanya ini apa pahala seorang menjolongi ke orang pas habis. Ibu ada lagi yang menuntut apa dosa orang pahala seorang. Nah orang tuh akan sini dosaan, nah itu surga sudah. Orang kada berdosa ini kan ya orang seorang gila kan, nah tak akan-akannya itunya kada berdosa. Atau orang hidup di zaman setelah Nabi Isa, itu Nabi Isa pernah diangkat ke langit. Nah itu orang setelah itu kan kada dihitung dosa kalau kada ada Rasul. Nah jadi makanya kan mama Nabi ada Nabi itu zaman faktorah. Nah faktorah itu dia kada dihitung semua, kada beriman belum karena kada dihitung berdakwah. Nah, pas Nabi ada, nah situ benar dihitung sudah. Seperti ini. Masuklah ke dalam syurga ya Tuhan. Nah, orang yang sudah sempurna tadi. Nah jadi zakat kurang kita balik, sembahyang kurang kita balik. Nah sudah sempurna itu kan masuklah surga. Masuklah ke dalam surga dengan gembira. Tetapi apabila kita mendapati kelebihan pada amalnya, mungkin kurang, maka diperintahkan malaikat sebenarnya menyiksanya. Kaki dan tangannya diringkus, ditangkap, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Timpai neraka. Pada seorang di hari ini, apa jadi dosa, banyak dosa sekali aja. Kita mau ditimbai tak surga aja. Ada loh itu. Jika ditimbai itu asal neraka, timbai. Mau kan limpua ke surga ke ini bukan hati-hati pada kita. Ini kan limpua timbainya, kebanyakan dosa aja. Nah, neraka itu panjang. Timbai. Dilemparkan, malaikat melemparkan ke neraka. Ini itu neraka di bawah, surga ke di atas. Ya, kata surga itu benar. Menimbai itu malah ke atas. Ini tadi kan orang apa? Jadi kan nang surat-surat itu mana balik gawian yang wajib. Dan ancaman bagi orang yang menghentikan sholat. Nah, ini dosanya atau ancaman ini jangan sampai menggawi. Wafi kita di Zawajir. Nah, ini kan panjang lah. Wafi kita di Zawajir, man hafadhu ala sholat akramallahu bi khamsi khisalin. Yarfa'u anhu dhiqul 'aish وعذاب القبر ويؤتيه الله كتابه بيمينه ويمر على سيف البرق ويدخل الجنة بغير حساب فمن تهاون على الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة 5 في الدنيا و3 عند الموت و3 في قبره و3 عند خروجه من القبر وأما الذي في الدنيا فالأولى ينزل البركة من عمره wasaniyatu yumha siyama sholihin bin wajihi wasalisah la ya'juruhu Allah alaih warabi'atu la yurfa'u allahu du'a ila sama wal khamisatu la yasallu haddun bi du'a sholihin wa amma allati tusibuhu 'indal maut fal ula annahu yamutu dalilan wasaniyatu yamutu ja'ian wasalisah yamutu 'abshanan walau suqiya biha dunya ma rawiya min 'abshi wa amma allati tusibuhu fi qabrihi fal ula yadiku 'alaihi al-qabru hatta takhtalifa adla'uhu wasaniyatu yuqadu 'alaihi qabru naran taqallabu 'alal jamri lailan wa naharan wasalisatu yusallatu 'alaihi fi qabrihi tu'banun ismuhu syuji'ul aqra 'ainahu min narin wazfarhu min hadidin kullu zufrin masiratu yawmin yuqallimul maita fa yaqul anna syuji'ul aqra wa sawtu mislu ra'dil qasif yaqulu amarani Allah an adribaka an ala tabyi
salatil zuhri ila al-'asri wa adri ma qala qabli salatil 'asri ila al-maghribi wa adri ma qala qabli salatil maghrib ila al-isya'i wa adri ma qala qabli salatil isya'i ila al-fajr kullama daraba darbatan yabusu fil ardi 70 zira'an falyazulu fil ardi mu'adzaban yaumil qiyamah amma allati tusibu 'inda al-khuruji min al-qabri fi mauqifil qiyamah fasyiddatul hisab wa sahtul rabbi wa dakhalan nar. Ini ancaman orang kada sembahyang. Namun orang pian dapat hidayah sabut yang hadis na panjang ni takutan kada sembahyang. Nah, ini siksaannya banyak. Barang siapa dari Nabi memelihara salat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan 5 perkara. Pertama, diangkat dari kesempitan hidup. Nah, sempit hidupnya kan, ya bisa kesusahan. Nah, sempit hidup. Nah, iya kan hati. Nah, hidupnya tuh hati itu sempit. Ya kan juga tuh dadanya, dadanya juga sempit. Amun kita kan dada lapang, nah kayak Pak aja masalah, dia hendak kehiga dulu. Nah, ibadah rumah pun luas kenal. Di sini ada kan lamari, sini ada kan ranjang. Nah, sini ada kan macam-macam. Karena lapang sampai hati kita nih, bisa ada orang menyambati kita hati lapang, nah santai ya. Namun hati sempit kan, orang menyambati kan bisa menampar. Nah, bisa bakal lahi. Kita hati sempit. Nah, jadi hati lapang itu apa masalahnya? Apa masalah banyak lah. Nah, kawanya mengatasinya. Sempit hidupnya karena apa? Karena sembahyang. Nah, jadi amal sembahyangnya diangkat. Nah, artinya ada harapan kayak itu. Yang kedua diangkat azab kubur. Artinya kada diazab. Bila orang kan sembahyang ada siksaannya kan. Jadi kalau sembahyang itu dikubur aman. Nah, yang ketiga Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanan. Nah, ini kayak ini kan. Bila kita mengambil tangan kanan, pasti akan masuk surga. Ini kena ada hisab, ada mizan. Nah, ada menjulung catatan. Ambil. Nah, segaman ambilnya pin tangan seorang ini langsung ambil. Amunnya baik tangan kanan langsung mana? Planning kita ini jahat, tangan kiri langsung ambil. Pada hati kita ini pada hendak, nah ibarat tuh jangan jalan, tapi kan tangan ini tetap bergerak sorangan. Nah, jadi kayak itu kan beda kita ini kejahatan banyak ya, tangan kanan kiri mengambil itu kan neraka. Ada lagi kan jalan belakang, mengambil itu makin nyai. Bahkan nih ya kalau jalan belakang nih di Indonesia pun hal yang benar ada menakan kampus ini. Nah, kayak ini satu lah itu. Tapi makin kakal dan neraka. Pokoknya pilih yang kanan ambil itu calon surga sudah. Yang keempat liwat di siratal mustaqim sebab dan barang sampai. Nah, pada situ dia mendapatkan 500 tahun mandatar Pak naik. Ini kan ayo nah pakai ini. Ada jembatan itu orang lah. Ini Ibn itu naik 500 tahun, mendatar 500 tahun, turun 500 tahun. Di bawahnya ini neraka. Di bawah jembatan tuh siratal mustaqim. Amunnya nang gugur siratal mustabau. Nah, gugur itu. Makanya hadis itu tergantung amal di dunia ini. Ya kan punya orang sembahyang beres, nah mereka langsung sampai ke sebarang di surga. Ibarat langsung. Nah, lalu kita sampai ada Allah kelebihan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah ilahan wahidan wa la syaidan dabaqadahu siwa wa nahnu muslimun 4 kali. Jadi sebelum itu kan jembatannya itu berhalus. Nah, handap kena ya nih ini pennya menunjang kasih itu ya juga bacaan kita hendak berdoa tuh yang 4 kali asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa la syaidan la ma'budu siwahu wa nahnu muslimun.
Itu kita opat juga baca. Hendak doa kedua tuh nah, hendak berdoa yang kedua itu kan dipindikakan siratal mustaqim tadi. Maka kan jangan handap apa halus rambut ini dibalah pernah harus benar. Maka kayak pedang pulang. Iya, makanya pedang kan landapnya jebatannya. Cuma itu orang banyak dosa, orang banyak amal. Kawam meliwati. Ya tadi ada nang capat makanya kilap. Imun sama yang beres, nah kayak kilap capatnya. Cuk, langsung sampai. Orang banyak dosa kan ya. Itu bagian sampai sudah gugur. Nah itu dosa ada. Orang banyak banget tuh begini, kita bisa langkah gugur sudah. Nah, licin. Mulai orang nih, orang olahraga aja. Pak 17 Agustus, nah, di sungai dia, aja berjalan, paringnya, paling berapa meter berjalan gugur deh, ke sungai. Coba kita saboting nih olahraga apa 17 Agustus nih, jangan biaya itu, nang sesuatu nang maksiat. Misalnya di binian nang nih apa naik pinang, itu kan kada boleh. Apalagi nang bececawatan naik. Nah, naik pinang biasanya kan naik pinang ini di Banjar. Pada pas di Agustus tahun lebih itu ke Banjar, saat banyak naik pinang. Itu kan bau kisah dangdut. Ini dangdut. Itu kan bisa sarik dan pahlawan bahar itu. Orang di Sokore, nah 17 Agustus ada ini naik pinang sawah handap orang, nah, apa ibilannya ada juga, nah bau kisan orang, ada jupitan, yaitu sarikiman pahlawan, yaitu di Sokore, nah 17 Agustus, nah tadi, dan masuk surga tanpa hisab. Nah ya kan, ini kan termasuk orang mati syahid. Ini kan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mati syahid itu? Ya kan termasuk orang yang menuntut ilmu. Mati syahid itu orang yang berperang melawan musuh kafir kalau mati. Tembok petir itu mah mati syahid. Hah? Tembok petir itu. Gini ada termasuk mati syahid itu. Jangan salah itu 10 itu. Termasuk karena orang yang mati barana lama itu mati syahid. Jadi mati syahid itu kada apa masuk surga tanpa hisab. Ya termasuk kita mengaji ini untuk ilmu nah ini kan juga sekombol tuh masuk surga tanpa hisab. Malah kita ini punya contoh mengaji berniat ulang. Nah mudahan kita minggu kayak kawan. Nah itu banyak kan amal syahid nih. Di antaranya 3 orang yang Karabahan Banda Bandara Nomaina Barat, sehingga berjalan rubuh. Nah itu masuk pada syahid juga. Nah kayak dia ini suami digambut kan boleh, itu yang mati lah di Alfamart kan ini mana tuh. Nah kalau Tuhan Banda, nah banyak kayak lagi matinya sakit parut, nah atau mati lamas, itu mati syahid juga. Allah. Dan barang siapa yang menteng-mentengkan sholat fardu, nah menteng itu ya bisa melambat-lambat, ini melambat-lambat aja paling meninggalkan. Ini kan tahawana bukan taraka. Nah tahawara itu ya kayak negara dulu sampai yang jar masih lagi jar, ya, masih nang maalang mengatam nih, nah bisa juga atau nyaman lagi goreng ya. Nah itu menteng-mentengkan. Ini kan sambiangnya bisa keluar waktu. Nah, ini siksaannya 15. Nah, belum lagi nak sembahyang. Makinnya sakit pada ini lagi nah. Yang pertama ada pun tadi akan itu 15 siksaan. Berbagi siksaannya itu nah, 5 di dunia, 3 ketika hendak mati, 3 di dalam kubur. Dan 3 ketika keluar dari kubur. Bantu pas lah. Nah, depan sampai 1, 2, 3, 14 nih.
mana sebutin ini kita ada inilah. Adapun sisa ahli dunia adalah yang pertama dicabut berkat umurnya. Nah, umurnya kada berkat kan. Tuha kayak itu aja kada berkat. Bahkan Tuhannya bisa lalis apa. Kada berkat umur begawi seharian yang kada. Nah, umurnya itu kada berkat. Yang kedua dihapus tanda orang-orang soleh. Itu kan orang bagus, orang soleh itu melihat kedede cahaya aura soleh itu. Nah, kalau dihapus sudah di muhanya nih. Nah, nyeten para orang bagaimana orang soleh itu melihat hilang. Itu orang soleh itu bisa melihat kedede. Kalau itu orang biar suara berzina lah, dia pun orang soleh melihat hilang. Orang soleh bisa kan jago dan ada disini ada orang berzina itu sih penglihatan orang soleh itu hilang. Nah, penglihatan orang walaupun orangnya putih, itu orang soleh melihat di sini itu ketahuan orang kena kalau yang dilihat tuh modelan ada auranya cahayaannya tuh imannya tuh ada bergersang. Nah, nanti kita mati buat cina-cina tu nah, atau kita mati buat penjahat tu nah, ya Allah, nah perampok, nah, itu lebih dihapus daripada tanda orang-orang soleh di wajahnya. Yang ketiga, setiap amal yang dikerjakannya Allah tidak memberi pahala. Nah, itu pegawai amal kan diberi pahala Tuhan. Kalau itu sembahyang kada. Nah, ini kan bila sembahyang diterima aja yang lain ini bisa diterima. Namun sembahyang ini kada diterima, amal yang lain ini obat juga ditolak. Nah, kalau sembahyang dibujurakan, kita ini belajar sudah bodoh sudah lawan anak tanda-tanda apa namanya dan pembatalnya kenapa? Nah sudah. Jadi mau belajar itu insya Allah diterima. Ini apa kali belajar? Jadi tadi Bapak, jadi amal lain itu kan diterima kan sembahyang. Nah, apalagi tapi namanya berhaji tapi kan sembahyang. Atau di musafir misalnya ke Makkah kita hajinya kan sembahyang. Nah, kalau diterima hajinya umrahnya orang sembahyang. Nah, makanya belajar kira Makassar menjamak betakon nang tokang nang jadi itu selain itu ini apa namanya nang belajar nang itu umrah itu apa manasik nah ya kalau belajar betakon belajar Makassar menjamak sama pian sopir itu pian seharusnya belajar menjamak Makassar sopir yang jauh-jauh tuh. Jadi banyak yang sopir nangkat sembahyang mungkin bisa kalau boleh-boleh tuh tak kala ini sembahyang sopir ini kadang tahuan tahun deh nang sopir nang baik pun sembahyangnya nang kasar bisa sembahyang baik itu ya jadi kan tahu pian tuh nang sopirnya kada bisa sembahyang rumpati tak sembahyang paling kan singgah ke warung makanan betul tolak pulang. Jadi kita sembahyang itu pas orang nang takana nang singgah itu bang, seorang sembahyang. Nah, ada ke orang sembahyang dan datang hano ke warung mana sembahyang. Saya tutup sembahyang makan. Nah pas orang hano sudah apihan dia makan nang di motor nih. Nah pasnya dititip di supir tit ya sembahyang bang dulu yang makan. Yang lain itu sembahyang. Ya kan banyak penumpang yang sembahyang juga. Nah, dia penumpang itu belajar Makassar, dia tolak-tolak tuh. Oh biar mah. Ya kan di motor itu kan yang lagi separuh aja sang sembahyang. Nah sama kan di pasar itu ya juga. Kan bisa kan pasar malam. Pasar dulu bisa malam juga. Lihat kan sembahyang maghrib. Kebiasaannya ada orang sembahyangan di pasar. Ya kan sembahyang. Itu dihitung-hitung lebih separuh ada sembahyang. Jadi pasar malam itu kadang-kadang di bagus bang.
dia nak sembahyang maghrib sampai isya. Nah, sampai sembahyang asar jam 2 buka sudah. Di mana sembahyang asar jam 3 mulai makan asar dah yang mulai. Allah. Nah, tadi setiap yang dikerjakannya tidak diberi pahala. Yang keempat, tidak diangkat doanya ke langit. Nah, kada diterima doanya, kada kabul. Allah. Yang kedua itu diterima, kita kan berdua ini terima aja. Cuma kan 3 macamnya. Nah, pertama kan dikabulkan waktu itu juga. Nah, yang kedua diganti. Ya kan kita misalnya minta sugih, nah Tuhan ganti dengan kesehatan. Yang ketiga kan disimpankan di surga. Nah, jadi kan kabul juga. Bahkan kan di surga itu nang ianya kena. Nah, orang berdua kan berdoa macam-macam nah, kada dikabulkan di dunia, jadi di akhirat kira diganti Tuhan pahala. Nah, mau tahu kayak itu kan banyak orang yang menyesal. Majakan dulu kada kabul apa aja. Jangan kena berapa pahalanya surga. Nah, Tuhan simpan. Ya berkia kisah nonton tu Asura tuh. Nah, ada orang yang percaya dengan digandakan pahala. Aku tunggu-tunggu setahunan dulu diganti Tuhan jar. Nah, yang 70 nang dirham. Soalnya kan pas saya diganti Tuhan lagi ada suara. Nah, ikam napan ustaz jar, nah suara tuh. Jadi ikam sabar, ikam tunggu tahun apa kainah. Ikam tunggu sampai hari kiamat di suara tuh gantiannya ada kena. Nah, itu kan kayak kita menyasar kenanya tuh. Inang Joko dirham tuh. Minta gantiakan di dunia aja tahun itu juga. Nah, pas ganti Tuhan nih, yang bawa kena di kurang pahala tuh. Nah, hanya. Jadi orang nang berdoa nang kada sembahyang tadi kada kabul. Tapi mungkin ketiganya Allah. Dan lagi tidak manfaat bagian doa orang solih. Oh tidak mendapat, tidak mendapat. Jika orang solih itu berdoa, ini kayak dapat. Nah makanya kan kita ini menyatakan malam tak bangun kan kita ini sembahyang, amun sembahyang juga kan berdoa, amin barang. Nah kayak kan tak bangun jam 2 nah amin kita amin. Nah amin. Napa kita cuma aminakan doa orang solih. Karena orang soleh itu jam 2 jam 3 itu bangun sebelum tahajud. Nah kita berdoa aminakan. Lalu kita ini tak umpat doanya tuh nah. Jadi mau bangun nah jam 2 jam 3 kada duduk dulu. Nah punya kau sembahyang bang. Misalnya ada kau sembahyang kan duduk nah aminakan amin. Amin. Nah lalu kita dapat juga doa. Amin doa saleh. Karena pasti ada tuh saat dunia ini nah berarti pasti ada sembahyang tahajud orang soleh. Nah, wali-wali sembahyang di kita aminakan. Ya kan guru-guru itu menyakatai terbangun sih kan anu kalau sembahyang duduk orang. Nah, tahun 4 juga doanya. Kita malam. Jadi orang saling berdoa, nya katakanna orang sembahyang tadi. Nah, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya wali-wali. Nah, nya kada dapat tersembahyang, Bang. Adapun yang menimpanya ketika mau mati, pertama bahwasanya matinya dalam keadaan hina. Nah hina kan Allah berilah apa kan kelaparan itu kayak apakah hina, keadaan mulia. Nah, mati di bunuh orang kan sampai merampok. Nah, dibunuh orang. Ada kan di Brazil kan perampok kan merampok motor orang kelawang mobil. Saya kan mobilnya perampoknya kan alam situ ditimpak orang. Nah ini motor itu kalau paling kok ini merampok itu kan dadaan. Jadi motor itu yang di mukanya lawang. Nah, di Brazil kan sadis bukan juga perampok tarutan di pas dan timbak buahnya. Merampok. Dan lagi yang kedua mati kelaparan. Kelaparan artinya ada beres apa nih? Kelaparan mati. Ya benar ini hina kelaparan mati. Yang ketiga mati kehausan.
Nah sakitnya kan seandainya diminumi seluruh air lautan di dunia ini sekalipun tetap kada puas, tetap nah, kau sama tetap haus. Sana diberi minum nah, orang mati pasti kehausan. ya diberi minum sudah sanu Mati kelaparan. secangkir 2 cangkir masih harus minum ha ibu itu kan ya beda satu dulu kan minum tapi haus rasanya tuh haus benar. Allah. Adapun yang menimpanya di dalam kubur, yang pertama sempit kuburnya sampai terselisih tulang rusuknya. Dipikir lah nah. Mau suara luar nih, mau suara luar. Kini kena tulang rusuk terselisih. Nah, kan nih anu nih tanah manok. Wah, apa mahimpit. Nah, kita kena dalam kubur tu nah, himpitnya. Nah, itu kan nih tulang rusuk nih terselisih. Wah, daripada di anu kubur nih mahimpit. Nyipit setiap kubur nih, setiap kita nih kan di kubur tuh dihimpitnya tuh apa dihimpit tuh apa saja gepit ya tapi kan anu dua gebitannya ya nyokobaut kan seperti manusia apa seperti ibu kalau kan kita ini dari tanah kan cuma dua aja gebitannya tuh beda kita orang baiknya gepit